benar Tuhan Bapa di syurga. Kami bersyukur bahwa kerana kehidupan kami Tuhan, Engkau ciptakan sesuai dengan rencana-Mu. Kami bukanlah sesuatu yang kebetulan Bapa di syurga. Kami berterima kasih Tuhan, kerana dalam apapun musim hidup kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, kerana kami tahu Bapa di syurga, kerana kami milik-Mu Tuhan. Kami tahu masa depan kami Tuhan aman di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami terima semua ini Tuhan di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Haleluya. Berikan bagi Tuhan Yesus. Come on. Well, good morning. Selamat pagi semua. Welcome to SIB Live. Welcome home. Khususnya bagi anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami. Nah, bagi anda jemaat SIB Live yang berada di SIB di Klang Valley, yang berada di Perak, di Trono, di Lumut, how are you guys doing? Begitu juga yang berada di Sabah dan Sarawak. Maybe some of you are on holiday, for students, ya kelas seperti biasa tetapi anda berada di hometown. I pray and I hope that all of you will doing well and remain safe. And then jangan lupa ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, okay? Stay safe, okay? Sebelum kita meneruskan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan, saya ada satu pengumuman penting khusus untuk young adults dan juga student yang final year students, okay? Nah, pada 4 hari bulan Jun, kita akan mengadakan YA Night, okay? 4 hari bulan Jun adalah hari Jumaat, lebih kurang 2 minggu daripada sekarang. YA Night untuk pertama kali dalam tahun ini. Nah, ada satu topik yang menarik yang sudah kita sediakan khusus untuk anda. Nah, topik ini bertajuk apa? Winning Resume Stands Out and Improve Your Hireability. Nah, ini berbicara mengenai macam mana kita mempersiapkan resume yang baik waktu kita interview, dan ini khusus bagi anda yang ingin memperkembangkan career anda atau mungkin anda sedang mencari pekerjaan, right? So don't miss it, ya. Register sekarang, dapatkan link tersebut yang tertera di dalam chat box ataupun scan di QR code yang ada tertera di screen. Nah, siapakah penceramah kita? Penceramah kita adalah seorang yang cukup berpengalaman dalam bidang human resource ini, dengan bagi tips-tips yang up to date, bagaimana mempersiapkan untuk dirian untuk interview dan sebagainya. Siapakah beliau? Kita akan umumkan pada minggu hadapan. So don't miss it. Okay, stay tuned. Haleluya. Penyampaian firman Tuhan pada hari ini diambil daripada kitab Keluaran, pasal yang pertama hingga ke-36. Tapi kerana masa tidak mengizinkan, saya ingin anda membaca keseluruhan pasal nanti setelah ibadah ini. Right? Nah, tajuk khotbah saya pada pagi hari ini adalah 3 kebenaran peruntukan dari Tuhan. 3 kebenaran peruntukan daripada Tuhan. Ya, apa maksudnya peruntukan? Nanti saya akan explain. Nah, minggu lepas kita membaca daripada pasal yang ke-15 ayat 25 bahwa Tuhan menguji orang Israel di Mara, dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Anda masih ingat khotbah Sedan? Nah, hari ini dari pembacaan kita melihat bagaimana bangsa Israel meninggalkan Elim dan masuki Gurun Sin. Okey? Gurun Sin. Nah, apa itu Gurun Sin? Ya, anda boleh melihat dalam peta di mana Gurun Sin adalah tanah gurun yang kering, berpasir di bahagian barat daya semenanjung Sinai. Ia terletak di antara Elim dan juga Gunung Sinai. Nah, pada waktu ini 10 hukum itu belum lagi diturunkan, kerana itu akan diturunkan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, apa yang berlaku? Sejurus tiba di Gurun Sin, ya, seluruh umat Israel mula menggerutu, mula komplain, mula bersungut-sungut. Sekali lagi, mereka mengadu kepada Musa dan juga Harun. Nah, ini bukan kali pertama, ya. Mereka sudah pernah mengeluh mengenai ketiadaan air, kan? Betul? Di waktu mereka berada di Mara. Nah, kali ini mereka mengeluh kerana kekurangan makanan. Nah, jemaat semua, sikap tidak bersyukur yang ditunjukkan oleh orang Israel ini sebenarnya menunjukkan sikap kita manusia pada zaman ini. Coba anda fikirkan, ya, berapa banyak mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang bangsa Israel sudah lihat dan alami. Aku masih ingat 10 tulah dan Laut Merah terbelah 2. Ya, tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Ya, apalagi baru-baru ini, ya, di minggu lepas kita dengar khotbah Sedan, di mana air yang pahit menjadi manis. Itu kan banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Semua mukjizat dan pertolongan Tuhan yang mereka alami sepertinya tiada makna. Mudah saja mereka melupakan Tuhan. Ya, komplain, mereka lupa. Ya, iman mereka kepada Tuhan tidak kekal lama. Nah,
Ini memberitahukan kita satu hal, bahwa apa? Bahwa mukjizat tidak semestinya membawa seseorang itu kepada iman yang sejati. Ya, mukjizat yang diperhatikan dialami tidak semestinya membawa orang itu kepada iman yang sejati. Contohnya bangsa Israel. Ya, mukjizat itu penting ya, jangan salah anggap. Mukjizat itu penting. Namun ia hanyalah langkah awal dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Langkah awal ini harus disusuli dengan langkah-langkah yang berikutnya supaya iman kepercayaan kita menjadi lebih kuat dan sejati. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini saya akan bercakap mengenai peruntukan dari Tuhan. 3 kebenaran mengenai peruntukan dari Tuhan berdasarkan Keluaran pasal yang ke-16. Nah, tapi sebelum kita pergi lebih dalam, apa maksudnya peruntukan? Ya, kita jarang sebenarnya menggunakan perkataan peruntukan, betul tidak? Ya, saya pun jarang. Nah, jadi kita lebih selalu menggunakan perkataan apa? Berkat. Nah, tapi tahukah kamu ada perbezaan antara kata peruntukan dan juga berkat? Nah, bagi kita yang biasa bercakap bahasa Malaysia, yang sudah, kata peruntukan ini selalunya dikaitkan dengan apa? Bantuan dari kerajaan, betul atau tidak? Bantuan, kadang-kadang saya masih ingat peruntukan berbicara bila ibu bapa bagi pocket money, oi, ada peruntukan kah? Ada peruntukan kah? Maksudnya ada yang sponsor ataupun ada bantuan keuangan seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya peruntukan adalah provision, okay? Ya, maksudnya apa? Perbekalan. Okay, katakan bagi peruntukan adalah perbekalan. Perkataan berkat dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Inggris bermaksud apa? Blessing. Okay, berkat adalah blessing. So, apa perbezaan provision, peruntukan, dan juga blessing, berkat? Apa beza dia? Nah, pada dasarnya kata peruntukan itu berbicara mengenai keperluan asas harian kita, seperti makanan, termasuk minuman, ya, tempat tinggal, dan juga pakaian. Oke, itu yang dasar, basic keperluan asas harian, itu peruntukan namanya. Alright? Berkat pula berbicara mengenai nikmat, hidup yang dipenuhi dengan nikmat dan kelimpahan dalam Tuhan apabila hidup Anda mematuhi peraturan-peraturan Tuhan. Dalam kata lain, berkat bicara mengenai semua hal-hal yang baik, yang berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita saat kita mematuhi perintah-perintahnya. Dapat tangkap di sini, oke? Nah, saya ingin beritahu kepada Anda, jangan samakan kelimpahan material sebagai berkat, sebagai tanda bahwa orang itu diberkati oleh Tuhan. Berhati-hati, karena ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, ya, mereka kaya dan juga ada banyak harta. Mereka tidak kenal Tuhan, tapi mereka kaya dan juga banyak harta. Adakah itu maksudnya Tuhan memberkati mereka? See? Nah, so apa beza dia? Berkat dari Tuhan boleh dalam bentuk apapun, berkat rohani dan juga berkat jasmani. Okay? Yang kedua, satu perkara yang pasti mengenai berkat daripada Tuhan ini adalah apabila kita mendapat berkat daripada Tuhan, ya, ini membuatkan kita makin mendekatkan diri kita dengan Dia. Ini membuatkan Anda yang diberkati Tuhan makin mengasihi Dia. Ini membuatkan Anda yang diberkati Tuhan suka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. That's blessing from God. Oleh itu, apabila Anda menggunakan hashtag Blessed Life, hashtag I am blessed, you ask yourself, am I getting closer to God? Do I love Him more? Adakah saya lebih bermurah hati dengan berkat yang Tuhan berikan kepada ini? Right? Ya. Nah, oleh itu, ketika kita melihat orang Israel dan berkata, tengok orang Israel, mereka tetap diberkati Tuhan dengan air dan makanan walaupun mereka memberontak. Ya. Baik, berhati-hati. Jangan salah tanggapan. Tuhan sebenarnya menyediakan keperluan asas, peruntukan kepada mereka. Nah, tetapi itu bukanlah berkat yang Dia ingin berikan kepada mereka. Kenapa? Tuhan menghendaki mereka, bangsa Israel, menikmati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dipenuhi dengan susu dan madu, seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ya, tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu adalah berkat mereka. Ya, Anda boleh baca lagi apakah berkat-berkat yang Tuhan akan berikan apabila kita taat kepada perintah Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga 14. Ini yang Tuhan beritahu dengan Musa. Berkat ini.
Nah, jadi bagaimana dengan mana? Mana itu roti yang datang daripada surga yang disediakan setiap hari? Itu sebenarnya berbicara mengenai sesuatu yang bersifat temporary, sekejap sahaja, ya. Mana ini atau roti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ini adalah berbicara mengenai makanan asas. Oke, makanan asas. Bukannya sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan menjadi berkat pada mereka. Ini hanyalah peruntukan bekal untuk perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Anda dapat tangkap di sini? Alright. Ya, so sekali lagi, provision atau peruntukan berbicara mengenai keperluan asas. Apa yang diperlukan setiap hari, keperluan asas seperti makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Ya, manakala berkat pula berbicara mengenai God's favor, perkenanan Tuhan, ya, kelimpahan dalam kehidupan apabila kita hidup menurut perintah Tuhan. Alright. Nah, kebenaran pertama, ya, mengenai peruntukan daripada Tuhan. Oke, kebenaran pertama, peruntukan Tuhan menguji kesetiaan kita. Peruntukan Tuhan menguji kesetiaan kita. Dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 4 berbicara begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menghujani kamu dengan roti dari langit. Tiap-tiap hari bangsa itu harus keluar untuk memungut keperluan satu hari secukupnya. Ya. Dengan demikian, aku dapat menguji sama ada mereka mau hidup menurut hukumku. Nah, ayat 16, kita fast forward pada ayat 16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah makanan itu masing-masing sebanyak yang dapat kamu makan. Ambillah 1 omeri untuk tiap-tiap kepala, selaras dengan jumlah jiwa yang ada di dalam kemah masing-masing. Nah, oleh itu, Tuhan menguji mereka jika mereka meletakkan kepercayaan mereka kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti peraturannya dan cara-cara mereka menyediakan keperluan asas mereka. Dapat tangkap sini? Tuhan menguji mereka, ya. Oleh itu, Tuhan memberi mereka makanan, ya. Tapi ini adalah makanan yang istimewa, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Makanya mereka menyebutnya mana. Mana adalah bahasa aslinya. Oke, kalau terjemahkan dalam bahasa Malaysia, kata apa? Apa ini? Apakah ini? Nah, itulah. Oke, mana ya adalah maksudnya apa? Apakah ini? Jadi mereka tidak tahu, mereka saling bertanya sama diri mereka sendiri. Apa ini? Apa ini? Bila mereka melihat roti yang daripada surga itu. Jadi itu namanya mana. Apakah ini? Alright? Ya. Apakah perintah Tuhan sebelum dia memberikan peruntukannya, sebelum Tuhan memberikan roti tersebut? Ya, apa perintah Tuhan? Yang pertama, dia menyuruh bangsa Israel keluar setiap hari dan mengumpulkan mana untuk hari itu saja. Oke? Kumpul pada hari ini, makan untuk hari ini. Yang kedua, Tuhan perintahkan mereka masing-masing mengumpul sebanyak yang dia perlukan. Ini sebanyak yang dia perlukan untuk makan. Alright? Dan satu orang boleh ambil satu omeri. Satu omeri ini lebih kurang 2 liter. Oke, ya. Cukup banyak untuk satu orang makan. Oke. Bayangkan mineral water yang besar, oke, ada 1,5, right? Nah, setiap individu harus ambil sesuai dengan jumlah masing-masing yang ada dalam kemah. Yang ketiga, perintah Tuhan adalah tidak ada orang yang menyimpan mana sehingga keesokan hari. Dalam kata lain, bila mereka pungut pada hari ini, mereka harus menghabiskannya pada hari ini. Dan yang keempat, perintah Tuhan, pada hari ke-6, kumpullah mana itu lebih, maksudnya double. Kerana pada hari ke-7 adalah hari Sabat dan mereka tidak perlu mengumpul apa-apa. Tuhan mau mereka berehat. Nah, perintah Tuhan itu mudah kan? Kalau kita dengar pun oh yeah, that's pretty easy. Tetapi apa? Bangsa Israel ini, mereka gagal. Dan sebagian daripada mereka menyimpan mana mereka hingga pagi dan akibatnya berulat dan berbau busuk. Sebagian daripada mereka juga pada hari ke-7, pada hari Sabat, hari seperti mereka rehat, mereka keluar mencari mana dan mereka tidak menemukannya karena Tuhan menyuruh mereka untuk berehat. Nah, pertanyaan di sini, mengapa Tuhan mahu menguji ketaatan mereka? Ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada ini, ya. Ya, ada 3 perkara yang saya mau katakan. Mengapa Tuhan mahu menguji ketaatan mereka? Yang pertama, untuk membangun iman mereka. Ya,
kepercayaan mereka bahwa Tuhan itu ada. Mereka percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan dapat melakukan apa saja. Ya, mereka membangun iman mereka. Yang kedua, untuk membangun kepercayaan mereka, the trust, ya. Ya. Jadi, untuk membangun kepercayaan itu, iman itu harus bertindak. Betul tidak? To have that trust, faith must put into action. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan menguji mereka adalah untuk membawa mereka dekat dengannya. Nah, jemaat-jemaat semua, Tuhan kita adalah Tuhan yang relational, yang maukan ada hubungan pribadi. Dia ingin menjalinkan hubungan yang intim dengan kita sebagai umatnya. Itu yang dilakukan pada bangsa Israel. Masalah itu dia menguji mereka. Tanpa iman dan kepercayaan, mustahil bagi orang Israel untuk mengetahui siapa Tuhan sebenarnya. Nah, perlu Anda ingat bahwa bangsa Israel ini sudah menjadi hamba lebih kurang 400 tahun. 400 tahun. Dan pikiran mereka selama 400 tahun tidak ada Tuhan. Yang menjadi Tuhan mereka adalah Fir'aun yang kejam. Dan setelah 400 tahun mereka dibebaskan, mereka ada Tuhan yang baru, yaitu Yahweh, Allah. Jadi mereka harus adjust, ubah cara pikir mereka. Ya, mereka harus bangun kepercayaan, bukan saja iman mereka, tapi bangun kepercayaan mereka dan dekatkan diri mereka dengan Tuhan yang membebaskan mereka. Nah, berbicara mengenai iman dan juga kepercayaan ini. Nah, saya mau bagi satu ilustrasi. Saya ada 3 orang anak, okay? Dan ketiga anak kami suka berenang. Mereka suka berenang. Walaupun mereka tidak pandai berenang yang begitu bagus, tapi setidaknya bolehlah terapung atas air dan berenang. Okay? Kecuali anak kami yang ketiga, Michaela, karena dia baru 2 tahun. Nah, jadi setakat ini mereka tidak takut dengan air. Ya, mereka suka pergi ke swimming pool, ke sungai, bahkan di laut mereka suka. Dan mereka berani untuk terjun di kolam yang bagian orang-orang dewasa punya, ya, tanpa gunakan pelampung lagi gitu. Mereka sudah berani untuk lompat di tengah-tengah kolam dewasa dan menyelam berapa saat dan timbul kembali. Walaupun mereka tidak pandai berenang. Tapi kenapa mereka berani? Karena iman mereka dan juga kepercayaan mereka kepada bapak mereka. Siapa lagi? Saya. Yang mereka berani lompat karena ada saya bersama-sama dengan mereka. Iman mereka, kepercayaan mereka sudah dibangun. Nah, let me tell you, apa proses dia? Nah, anak-anak saya tahu bahwa saya pandai berenang. Mereka pernah melihat saya berenang di swimming pool, berenang di sungai, berenang di laut. Ya, mereka dengar cerita saya beritahu, oh, Daddy swim here, Daddy berenang di sana, sini begitu, dan mereka sudah tahu. Wow, mereka percaya. Nah, bila sampai di kolam renang untuk pertama kalinya, inilah waktu untuk mereka mengaktifkan iman mereka, karena mereka percaya bahwa bapa mereka pandai berenang, walaupun ya walaupun mereka belum lagi nampak kan, tapi dengar cerita, oh, Daddy ini, oke. Nah, yang kedua saya suruh mereka lompat ke dalam swimming pool. Wow, mereka tahu bapak mereka pandai berenang. Sekarang ini bapak mereka suruh mereka lompat dalam swimming pool. Wow, so, kamu tahu apa? Mereka lompat. Nah, the moment mereka lompat dalam swimming pool ini, waktu itulah kepercayaan mereka, diuji. Kepercayaan mereka pada saya diuji. Sama ada saya akan menangkap mereka atau tidak. Karena saya waktu dalam swimming pool, saya beritahu dengan mereka, come on, jump, David, Gavin, Michaela, anak kami yang umur 2 tahun, jump, lompat. Ya, mereka waktu mereka agak takut. Wah, dalam ini, gitu, Tapi karena mereka percaya bahwa bapa mereka akan menangkap mereka. Wow, mereka tahu bapa mereka pandai berenang. Mereka tahu saya boleh berenang. Mereka tahu saya tidak akan membiarkan mereka lemah, saya akan melepaskan mereka. Sekarang mereka harus tes. Ya, dan saya bilang, come jump. Mereka lompat. Kali pertama agak takut. Tapi the moment saya menangkap mereka, wow, berubah. Mereka, wah, best juga. Dan berulang kalilah proses tersebut. Ya, dan inilah anak kami yang ketiga, Michaela. Baru umur 2 tahun, dia tidak pandai berenang pun itu, tapi dia berani menyelam dan juga dia tidak peduli itu. Karena dia napaksa dalam swimming pool yang orang dewasa, dia lompat saja, karena dia betul-betul beriman dan percaya bahwa saya akan menangkap dia. Of course, I need to kan. Jadi makanya kalau dia dekat swimming pool, itu saya harus berhati-hati. Tengok, kadang-kadang kalau dia napaksa, dia terus melompat. Ya, nah, melalui proses ini, ya,
anak-anak saya belajar untuk bagaimana untuk menyelam, bagaimana untuk lompat dalam air, ya belajar sedikit bagaimana untuk berenang. Ini semua bermula daripada iman mereka kepada saya, mereka tahu ya, dan kepercayaan mereka yang berulang kali. Proses itu berulang-ulang. Ya, ini menyebabkan hubungan saya dan anak saya itu makin kuat. Ya, our bond gets stronger and stronger. Setiap kali swimming pool mereka tahu, no worries, kita lompat, dia akan tangkap. Ya, ilustrasi yang cukup simple. Nah, tapi begitulah mengapa Tuhan mau menguji kita. Tuhan bilang, kamu beriman kepada saya kah? Ya. No, percayalah kepada saya. Saya akan menyediakan kamu untuk hari ini. Ya, ini yang Tuhan bagi kita kepada bangsa Israel. Nah, sebilangan daripada Anda mungkin tertanya-tanya, mengapa Anda melakukan pekerjaan yang sama, tugas yang sama, berdepan dengan bos yang sama, ya, mengambil pengangkutan yang sama setiap hari? Memang membosankan lah. Tuhan, kenapa kamu letakkan saya dalam syarikat ini? Sudah bertahun-tahun saya di sini. Ya, mau tukar kerja pun susah. Tuhan, mengapa kau letakkan saya dalam university atau college ini? Mengapa Tuhan kau letakkan saya dalam rumah ini? Boring lah Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan sedang menguji Anda. Dia mau tahu sama Anda taat atau tidak terhadap perintahnya. Sebelum dia membawa Anda ke tanah perjanjian Anda, di mana ada berkat Tuhan diberikan, dia mau tes sama Anda, kamu percaya dengan dia atau tidak. Ketaatan kepada Tuhan membuka pintu bagi kita untuk mengalami hubungan yang lebih mendalam dengannya. Ya, bila kita taat dengan Tuhan, wow, hubungan kita dengan Tuhan makin mendalam. Semakin kita taat, semakin mendalam. Dan jemaat-jemaat, mengapa ada di antara kita yang menghadapi masalah yang sama? Sepertinya kita tidak mempunyai cukup bekal, cukup peruntukan setiap bulan. Kita bekerja keras, ada yang ada 2 pekerjaan, 3 pekerjaan. Kita kerja lebih masa, overtime, tidak ada rehat, tidak ada hari Sabat, hari Minggu pun kerja. Namun setiap ujung bulan kita lihat macam tidak kemajuan. Nah, Anda sangat bimbang tentang hari esok, tentang masa depan Anda. Makanya Anda berusaha sebaik mungkin untuk untuk memastikan bahwa Anda tidak akan lapar, Anda tidak akan kurang apa-apapun. Sehingga Anda berpikir bahwa tidak siapa-siapa yang saya boleh harapkan kecuali diri saya sendiri. Termasuk Tuhan. Anda tidak berharap kepada Tuhan. Anda berharap kepada diri Anda sendiri. Dan jemaat-jemaat semua, mungkin ini adalah masa yang tepat untuk kita merenungkan dan mengajukan pertanyaan ini. Apakah saya taat dalam mengatur peruntukan dari Tuhan dalam hidup saya selama ini? Atau saya tidak sabar dengan Tuhan? Saya mau buat sesuatu yang ekstra. Saya tidak yakin kalau dia akan menyediakan bagi saya. Terfikirkan. Nah, kebenaran yang kedua bukan mengenai peruntukan dari Tuhan. Kebenaran yang kedua, peruntukan dari Tuhan mendedahkan, expose kondisi hati kita. Ya, perhatikan, meskipun Tuhan sudah melakukan mujizat bagi mereka, bagi mana daripada langit tahu gitu, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, ya. Kan mujizat. Bangsa Israel tetap bersungguh-sungguh, tetap menggerutu, tetap komplain. Ya. Nah, dalam ayat 2, pasal 16 ayat 2 dan ketiga, akan tetapi seluruh jemaat Israel bersungguh-sungguh terhadap Musa dan Harun di gurun itu. Kata orang Israel kepada mereka, kalaulah dahulu kami mati di tangan Tuhan di tanah Mesir, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tetapi kamu pula membawa kami keluar ke gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bayangkan, mereka menggerutu, mereka bersungguh-sungguh komplain kepada Musa. Nah, apakah kondisi hati bangsa Israel sesuai dengan ayat yang kita baca tadi itu? 2 perkara. Yang pertama, hati mereka menggerutu terhadap Tuhan. Itu kondisi hati mereka. Yang kedua, hati yang mengasyikkan, romanticizing keadaan masa lalu mereka. Nah, romanticizing mungkin dalam bahasa Inggris yang kamu biasa dengar, tapi bahasa Indonesia mengasyikkan, balik-balik ingat, ya. Nah, what is menggerutu? Apa itu menggerutu? Menggerutu, oke? Menggerutu maksudnya apa? Untuk mengadu mengenai sesuatu dengan kemarahan. Kau complain about something dengan kemarahan. Merunggut karena tidak puas hati. Nah, itu menggerutu, oke? Nah, ketika kita menggerutu,
kita menyatakan ketidakpercayaan kita terhadap pemerintahan Tuhan atas kehidupan kita. Ya, kita berkata, wah Tuhan, kalau kita komplain terhadap Tuhan, kita bilang, Tuhan, dia cukup baik. Oh, you need to do better, God. Nah, ayat 8, apa jawab Musa kepada bangsa Israel yang menggerutu itu? Musa berkata, Tuhan akan berikan kamu makan daging pada petang hari dan roti pada pagi hari sampai kamu kenyang. Karena Tuhan mendengar segala rungutan yang kamu tujukan kepadanya. Siapakah kami ini? Sesungguhnya kamu bukannya bersungut-sungut kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Nah, the Israelites didn't realize that they are not complaining against Moses. Yang mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka komplain, mereka menggerutu kepada Tuhan. Berhati-hati jemaat semua. Kadang-kadang kita menggerutu kepada pemimpin kita, orang yang di atas kita. Tapi sebenarnya itu kita menggerutu, kita komplain kepada Tuhan. Ya, mereka komplain karena apa yang Tuhan berikan pada mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, tidak seperti yang mereka inginkan. Ya, mereka mau ekstra. Tapi Tuhan bilang, no, you trust me or not? Hari ini untuk hari ini. Ya, jemaat semua, jangan kita bersungut-sungut supaya apa? Jangan kita dihukum. Nah, firman Tuhan berkata, ya, jangan kita bersungut-sungut supaya kita tidak dihukum. Hakim sedang berdiri di ambang pintu. Berhati-hati. Ketidakpuasan, ya, discontentment, ketidakpuasan adalah emosi yang mampu mengerdilkan kita secara rohani, membuat kita kecil secara rohani. Karena ketidakpuasan ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekiranya kita tidak berpuas hati dengan kehendaknya untuk kita, maka kita akan apa? Maka kita tidak akan bertumbuh di dalam iman kita. Ya, contentment, rasa puas hati bukan bermaksud bahwa kita tidak mau apa-apa. Kepuasan hati itu bermaksud apa? Kita hanya mau apa yang Bapa di surga berikan kepada kita, yang terbaik daripada Bapa di surga. Itu namanya kepuasan hati, contentment. Ya. Nah, apakah kondisi kedua, the second condition of the heart of the Israelites, ya, seperti yang dalam pembacaan kita, ya. Kondisi kedua adalah hati yang mengasyikkan. They have that romanticizing, Karena mereka balik-balik mengingat masa lalu mereka, Mungkin mereka ingat mereka punya bakute, tes cupau, kan mereka bilang ada apa daging dan roti, ya, Mereka balik-balik mengingat semua peruntukan yang indah. Makanan dan roti yang mereka nikmati di Mesir. Wow, kan bagus macam dulu. Wow, best lah dulu. Wow. Nah, sudah tentu mereka tidak akan meninggalkan Mesir jika itu adalah pengalaman yang baik, ya. Kalau mereka memang sudah selesai di sana, mereka pasti tidak akan tinggal Mesir. Tapi ya, walaupun mereka menjadi hamba, walaupun Firaun dan juga bangsa Mesir menindas mereka, tapi setidaknya mereka ingat ada juga babes di sana. Ada makanan, ada daging, ada roti. Nah, apa yang berlaku adalah mereka tidak mendisiplinkan, menundukkan keinginan mereka. Ya. Oleh karena mereka tidak mendisiplinkan keinginan mereka, maka mulailah mereka mencemarkan pikiran mereka dengan kenangan masa lalu, ya sewaktu mereka berada di Mesir, sewaktu mereka dalam perhambaan. Dan mereka, karena mereka sudah tercemar yang pikiran mereka kembali ingat kesenangan di Mesir, yang tentunya merupakan apa? Kenikmatan dosa. Dan Mesir bicara mengenai dosa, dan mereka bilang, wah kan bagus dulu, wow. Berhati-hati jemaat semua, bila kita mulai berpikir, wah mengapa zaman dahulu kan lebih baik daripada zaman inilah sebenarnya, baru sekarang ini, ya. Sebenarnya sekali dulu waktu zaman saya masih buat dosa, belum kenal Tuhan, wah banyak hal-hal yang best loh, banyak hal yang menyenangkan. Berhati-hati jika Anda berpikir seperti itu, ya. Itu harus menjadi sebagai apa? Lampu amaran kepada kita. We must pay attention, ya. Jangan kita korbankan berkat yang kita akan dapat daripada ketaatan kita. Berkat itu bersifat kekal, tetapi kehidupan dosa yang membawa kesenangan yang sementara ini, wow, akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Berhati-hati, ya. Apabila kita gagal mempercayai janji Tuhan untuk memenuhi sepenuhnya keperluan kita dan memenuhi keinginan kita, kita akan akhirnya mengingat atau mengenangkan masa lalu. Walaupun perkara tersebut menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Berhati-hati. Nah, bangsa Israel, jemaat semua, adalah
gambaran tentang diri kita sebagai manusia. Kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan, kami adalah umat-Mu. Ya. Kita mengatakan bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari perhambaan. Tetapi hati kita tidak pernah berubah. Bahkan tidak mau berubah. Kita tidak pernah merasa puas. Ya, kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Kita lupa apa yang Tuhan dapat lakukan. Karena apa? Kita telah lupa apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita lupa apa yang Tuhan dapat lakukan karena kita telah lupa apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Coba jemaat semua, jangan kita lupa akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ingat masa-masa yang lalu. Jangan ingat dosa-dosa yang lalu, kesenangan yang lalu. Ya. Dan Ulangan pasal yang pertama hingga 6. Oke, saya baca dari ayat kedua. Oke. Ingatlah di seluruh perjalanan yang kamu tempuh di dalam pimpinan Tuhan Allahmu di gurun selama 40 tahun ini. Melalui semua itu, Dia bermaksud untuk merendahkan hatimu, menguji kamu, dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Sama ada kamu berpegang teguh pada segala perintahnya atau tidak. Ayat 3. Dia merendahkan hatimu, membiarkan kamu lapar, dan memberi kamu makan mana, yaitu makanan yang belum pernah dikenali, baik oleh kamu maupun oleh nenek moyangmu, supaya kamu sadar bahwa manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Selama 40 tahun, pakaianmu tidak menjadi usang pada tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak. Maka sadarilah dalam hatimu bahwa seperti seorang yang mendidik anaknya, demikianlah Tuhan Allahmu mendidik kamu. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, peganglah dengan teguh pada segala perintah Tuhan Allahmu, dengan cara tetap melangkah mengikut jalannya serta takut kepadanya. Nah, ini Musa berbicara kepada bangsa Israel, generasi yang lahir di padang gurun, ya. Musa mengingatkan mereka, berhati-hati dengan apa yang dilakukan oleh kamu punya bapak, kamu punya uncle-uncle sebelumnya, ya. Bagaimana Anda menangani ataupun menguruskan peruntukan Tuhan dalam kehidupan Anda? Ya. Apabila Anda menghadapi cabaran dalam memenuhi keperluan harian Anda, adakah Anda dengan cepat mencari Tuhan atau Anda menggunakan cara Anda sendiri? Adakah Anda melihat cabaran yang Anda hadapi sebagai cara Tuhan untuk merendahkan hati Anda? Atau Anda melihat cabaran yang Anda hadapi sebagai cara Tuhan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Anda? Ya. Bagaimana perspektif Anda? Right? Ingat, ya. Peruntukan pada Tuhan mendedahkan kondisi hati kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, peruntukan dari Tuhan, kebenaran yang ketiga, peruntukan pada Tuhan memperlihatkan kasih-Nya, ya. Mana dan juga puyuh yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah respon Tuhan terhadap perungutan umatnya di padang gurun Sin. Ya, karena mereka bersungut-sungut kan, mereka menggerutu kan, Tuhan respon dengan memberikan mana dan puyuh. Tuhan sangat mengasihi umatnya, amin. Dia mengajar mereka untuk melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar, yang lebih mengenyangkan daripada mana yang mereka terima di padang gurun selama 40 tahun. Dalam Keluaran pasal 16 adalah gambaran tentang apa yang sangat kita perlukan sekiranya kita mau terus hidup. Bukan roti, bukan makanan, tetapi firman Tuhanlah yang memberi kita hidup yang sebenarnya. Balik kepada Ulangan pasal 8 ayat 3 tadi. Firman Tuhan berkata, Dia merendahkan hatimu, membiarkan kamu lapar, dan memberi kamu makan mana, yaitu makanan yang belum pernah dikenali baik oleh kamu maupun oleh nenek moyangmu. Supaya apa? Supaya kamu sadar bahwa manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Ya. Nah, bila berbicara mengenai perintah Tuhan, firman Tuhan, kita harus immediately dengan serta-merta ingat mengenai apa? Yesus. Ya. Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, perjanjian baru, oke?
Firman itu menjadi manusia dan hidup di kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih, kurnia, dan kebenaran. Nah, Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Word of God that became flesh. Ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27, orang-orang mencari Yesus. Karena Yesus sudah buat mujizat kan, memultiplikasikan roti kan, makanan kan, ya. Bila mereka mencari Yesus, yang mereka mau adalah mujizat itu, roti itu. Lalu dalam ayat 27 Yesus menjawab mereka, janganlah berusaha mendapatkan makanan yang boleh basi. Berusahalah mendapat makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal. Itulah makanan yang akan diberikan kepadamu oleh anak manusia, karena Allah Bapa telah memateraikannya. Ya, terus dalam ayat 32 hingga 35, Yesus beritahu mereka lagi bahwa Dia adalah roti hidup, bread of life, ayat 32. Lalu Yesus berkata, sungguhnya aku berkata kepadamu. Nah, Tuhan kasih ingatkan mereka mengenai Musa lagi. Bukanlah Musa yang memberimu roti dari surga, tetapi Bapakku yang memberimu roti sebenar dari surga. Roti yang diberikan oleh Allah ialah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia di dunia. Wow. Ayat 34, kemudian mereka berkata, Tuhan, berilah kami roti itu selalu. Dan inilah statement Tuhan yang mengejutkan mereka. Ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup itu. Sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi. Wow. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi dunia. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Dia memperlihatkan kasih-Nya dengan cara memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus, roti hidup itu, agar kita dapat terus hidup dan tidak akan pernah lapar lagi. Yesus adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia adalah roti hidup yang diberikan kepada kita. Saya ingin kita melihat bahwa Tuhan mengasihi kita. Meskipun kita tidak taat, walaupun kita ada rungutan, menggerutu, kita ada keluhan, Dia tetap mengasihi kita. Dan Dia menunjukkannya dengan memberikan Yesus kepada kita. Wow, ini adalah alasan yang kukuh untuk kita bertobat kembali kepada Tuhan. Ada amin? Ya, Dia mau kita tahu bahwa mana itu hanya sementara. Ya, peruntukan yang ada pada kita di dunia ini hanya sementara dan tidak dapat memberikan kepuasan yang abadi bagi kita. Itulah sebabnya Dia memberikan anaknya untuk kita, yaitu Yesus, sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Yesus adalah peruntukan. Jesus is the provision yang kita perlukan setiap hari. Ada amin? So church, apakah respon Anda kepada peruntukan Tuhan? Ya, perbekalan Tuhan dalam kehidupan Anda. Adakah kita akan meletakkan kepercayaan kita dan iman kita kepada Yesus, atau kita letakkan kepercayaan dan iman kita kepada hal yang ada di dunia ini? Pekerjaan kita, bos kita, boyfriend, girlfriend, ibu bapa kita, majikan. Ya. Adakah kita akan memiliki rasa puas hati dengan, rasa cukup, contented dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Atau kita seperti bangsa Israel, dapat mujizat, tidak lama lupa, mengeluh, bersungut-sungut. Ya. Adakah kita akan makan roti hidup itu, yaitu Tuhan Yesus? Ya. Adakah kita akan percaya kepadanya, ya, untuk memenuhi seluruh keinginan kita yang paling dalam? Mari kita memiliki hati kita. Ya, lihat keadaan hati kita saat ini. Mungkin Anda memiliki hati yang keras. Ya, sedarlah kesannya kepada kehidupan rohani Anda. Sedarlah kesannya bila Anda memiliki hati yang keras ke atas kehidupan Anda. Jikalau Anda tidak tahu apa keadaan hati Anda pada saat ini, minta Tuhan untuk memperlihatkan kepada Anda. Ya, minta Tuhan untuk memperlihatkan kepada Anda. So, jemaat-jemaat semua, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita datang kepada Yesus. Datang kepadanya dengan penuh pertobatan, dengan penuh kerendahan hati. Datang kepada roti hidup yang diberikan kepada setiap kita.
Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada anaknya Yesus. Ya, janjinya adalah yang terbaik bagi kita. Dalam apapun keadaan kita pada hari ini, maukah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya yang penuh kuasa? Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala sambil kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang kita baru saja dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan jemaat-jemaat semua, saya ingin berdoa untuk Anda pada saat ini, dimanapun Anda berada. Setelah Anda mendengar firman Tuhan, kamu sadar bahwa hari ini bahwa banyak perkara yang saya lakukan yang tidak sama dengan perintah Tuhan. Saya sudah tidak taat kepada Tuhan. Cara hidup saya memang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, mungkin ada di antara Anda baru sadar bahwa pastor, saya banyak menggerutu, saya banyak bersungut-sungut dalam kehidupan saya. Ya, saya buat itu sebab saya rasa macam Tuhan tidak tahu apa yang saya perlukan. Makanya saya komplain, Tuhan kenapa ini. Ya, mungkin karena Anda mungkin saat ini kamu merasa bahwa setiap kali kamu berdoa untuk suatu perkara, kamu menginginkan suatu perkara, sepertinya Tuhan itu jauh daripada Anda. Ya, so kamu bilang, daripada tunggu Tuhan jawab, biarlah saya jawab. Nah, pada hari ini kamu dengar Tuhan memanggil nama Anda. Tuhan memanggil Anda untuk balik kepadanya. Dia mau membangun iman Anda, Dia mau membangun kepercayaan Anda, dan Dia mau membangun hubungan yang lebih dalam dengan Anda. Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang diberikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus mencabar kami Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikiran kami. Bagaimana kami mengelola Tuhan Yesus peruntukan, provision yang Kau berikan kepada kami Tuhan setiap hari. Bapa di surga, kami tahu hanya Engkau yang mampu memuaskan keinginan kami. Hanya Engkau yang mampu memenuhi keperluan kami sehari-hari Tuhan. Ampuni kami Bapa di surga jika kami tidak taat, kami tidak setia. Ampuni kami Tuhan Yesus jika kami selama ini Tuhan banyak bersungut-sungut Tuhan, dan bahkan menginginkan hak orang lain. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Engkaulah Tuhan roti hidup yang mengenyangkan kami. Engkaulah Bapa di surga Tuhan yang memuaskan kami. Haleluya Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Dari awal ibadah kami hingga pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan kerana Engkau setia, Engkau baik kepada kami. Tuhan, saya berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap umat-Mu yang telah hadir dalam ibadah online pada pagi hari ini. Lindungi mereka, pelihara mereka Tuhan Yesus. Meskipun kes makin meningkat, meskipun ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan kami, banyak hal yang tidak tentu berlaku di sekitar kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami, perlindungan-Mu atas setiap kami. Terus saya berdoa Tuhan Yesus, Engkau melindungi setiap umat-Mu Tuhan, Engkau menjaga mereka, mereka-Mu memelihara umat-Mu Tuhan, mengiringi mereka dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Lindungi mereka, berikan mereka kesehatan yang baik Bapa di surga, berkati pekerjaan mereka, berkati pelajaran mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kemuliaan-Mu Tuhan menyinari wajah umat-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus berkenan atas kehidupan umat-Mu Bapa di surga, dan biar kiranya Tuhan Roh-Mu yang terus menyertai mereka dimanapun mereka berada. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua umat Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Come on, bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih semuanya untuk kehadiran Anda pada pagi hari ini, dan have a great Sunday. Jumpa Anda pada minggu hadapan. Jangan lupa replay kita pada hari Rabu dan juga pada hari Sabtu masih berlangsung seperti biasa. Alright, Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday.